أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل السابع في حب الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السابع في حب الدنيا. Bermula pasal yang ketujuh dari 10 pasal tentang maksiat batin. Nah, yang ketujuh sudah pada menyatakan di dalam hubbid dunya, hubbud dunya. Jadi pasal ini membicarakan tentang hubbud dunya. Adapun hubbud dunya yakni kasih akan dunia, cinta dunia. Cinta dunia. Kemarin cinta itu adalah sesuatu yang kada hendak kita berpisah dari yang kita cintai. Jadi bila ada perasaan kada hendak berpisah dari sesuatu, berarti kita telah mencintai sesuatu. Nah, apabila kita di dalam hati itu ada perasaan kada hendak berpisah lawan dunia, maka itu tanda bahwa kita mencintai dunia. Apa tandanya? Takutan mati, kada hendak mati, kada hendak mati, tapi mati juga. Coba pikirkan bujur-bujur, kada hendak mati, ya mati juga. Hendak benar mati, mun kada waktunya, ya kada mati-mati juga. Nah, jadi sesuatu yang mesti berpisah, nangkai dunia tuh mesti berpisah. Lalu kita cinta lawan dunia tadi, ini sebuah kecintaan yang palsu aja. Mauuyuhi, mengumpulakan, memusut-musuti, memelihara, ternyata itu kita tinggalkan atau inya meninggalkan. Nah, ini berarti cinta kita itu palsu, tertipu. Ini ketertipuan inilah yang menyebabkan ini tergolong ke dalam kepada maksiat. Kada boleh lah guru cinta lawan dunia. Ya kada boleh. Boleh mencintai dunia, cuma mencintai apanya? Manfaatnya. Manfaatnya apa? Apabila dunia itu mendekatkan kita kepada Allah, silakan cari, ambil, kumpulkan. Yang kita inginkan adalah manfaatnya itu. Manfaat. Duit, kumpulkan. Untuk apa duit tadi? Nah, itu kan manfaat karena ada kumpulkan diulah jadi berhala. Ambal ditukar, digulung, kada dipakai. Kenapa jar? Buruk kayaknya. Nah, dipakai kada dipakai, mau digulung ke tatap buruk. Jadi baik diurak sama sekali. Diduduki jam kayaknya, biar hancur. Nukar pulang menada duitnya, enggak ada dia mah. Kan begitu. Tapi jadi hasil yang diduduki orang pengajian kayaknya. Jadi hasil karena daripada diulah disembah di rumah, hari-hari dipusut, dibungkus. Orang dunia itu jangan tapi diikuti.
Karena pacangan menyakiti ke mati itu. Jadi orang yang nyaman mati itu adalah orang yang kada sedikit benar kecintaannya lawan dunia. Jadi hendak mati nyaman, jangan mencintai yang lain daripada Allah. Itu aja. Kedusa talak dunia segala macam, kalalapahan. Matan wahini sudah dilatih. Nah, kita melihat semalam waktu kita membesarkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelihatan. Mau kayak apa kita? Nah, semua yang kita sumbangkan, semua yang kita lakukan untuk membesarkan Rasulullah SAW. Nah, ini nilainya lihati aja kita, di dalam kehidupan insya Allah orang yang demikian akan mendapatkan kenyamanannya, kebahagiaannya. Kalau dilatih pada bau kada ada beban lagi. Ya kalau lani patsak, udah perasaan lagi dah, timpai terus nih. Misalnya tuh, makan beres lani udah ada. Kita maaf aja lah nih, hari ini bongkar nih, lani yang punya itu beres patsak tuh. Apa kabar? Mudahan panjang umurnya, berbarakat usahanya, barakat Rasulullah SAW. Nah, jadi hubbud dunia itu arti katanya hubbun itu kasih, cinta, dunia itu dunia artinya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hubbud dunia tadi? Kita lanjut di sini. Maka yaitu dicela oleh syara. Jadi cinta lawan dunia yang ini dicela oleh syariat dan hukumnya haram. Bila sudah dicela oleh syariat, itu hukumnya haram. Nah, jadi bila ada di dalam hati bersarang cinta lawan dunia, maka masih keharaman itu ada di dalam hati, dalam batin kita. Yaitulah asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Maksud asal itu, maksud asal itu seluruh kejahatan zahir dan batin manusia itu hulunya ya ini nih, cinta lawan dunia nih. Sumbernya ya ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nutihi mitha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya barang siapa yang berkehendak pahala akhirat, niscaya kutambahi baginya di dalam pahalanya itu, ujar Allah. Siapa nah hendak akhirat, kubari. Siapa nah hendak akhirat, kubari. Bahkan kutambahi, nazidlahu, kutambahi baginya. Bukan kubari aja, tapi bahasa Allah di sini nazidlahu, niscaya kami tambahi baginya. Ngaran tambah itu bukan satu balas satu. Bisa satu balas 10, satu balas 100, satu balas 700, satu balas 1000, satu bahkan ada lagi apa ngarannya hitungannya. Ya. Nah, contoh man anfaqa dirhaman, ujar Sayyidina Abu Bakar, li'azzami maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang maimpakan 1 dirham aja untuk membesarkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, orang itu kaina menjadi teman karibku di dalam surga. Siapa bapak tadi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bila hendak pakawan Sayyidina Abu Bakar, kada usah banyak, sadiram aja.
Maksudnya sekurang-kurangnya labah segitu tuh mengimpakakan harta waktu maulid Nabi sadirham aja dah. Sudah menjadi kawannya Abu Bakar di dalam surga. Apalagi 4 sak. Empat sak pulang disambut sidenya. Apalagi 1000 intalo. Mana kawan kita nang 1000 intalo. Kebajar saku sidena lah. Kado gampang ini Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Nah kayak itulah. Bapak RT dah anaknya. Bapak RT sini ada nih. Perwakilan. Alhamdulillah. Nah, siapa ujar Allah tadilah nang menghendaki pahala di akhirat niscaya ku tambahi baginya di dalam pahalanya itu. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia niscaya ku beri akan dia, namun dan tiada dapat bagian di dalam akhirat. Ini ancaman Tuhan. Jadi bila hendak langsung balasan di dunia ya diberi, cuma di akhirat kada dapat apa-apa. Misalnya melakukan kebaikan juga, cuma hendak dipuji orang, dapat pujian. Wah, dermawannya biar, baikannya biar. Itu juga nanti kehendakinya ketika menjulung harta, menyumbang apa segala macam supaya orang memedahkaninya dermawan, berisi apa segala macam gitu nah, minta pujian daripada orang lain ya dapat. Tetapi di akhirat kada dapat apa aja Allah Ta'ala, bahkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jadi hati-hati kita beramal nih, kemana menuju akan kemana menuju, ke dunia kah, ke akhirat kah? Arti ke akhirat itu kepada Allah. Arti nang kepada dunia itu berarti nang lain daripada Allah Ta'ala. Menghendaki pujian orang, menghendaki penghormatan orang, dan lain-lain sebagainya dan sebagainya. Nah ini, itu di dalam hati dan itu halus dan kadang-kadang ada terasa. Atau menghendaki dirinya sendiri, keji lagi dan samar lagi. Apa menghendaki dirinya sendiri? Ketika dia beramal, dia merasa bahwa dirinya lah yang melakukan amal itu. Ketika dia ma'ayat, ketika dia baca syair, ketika dia membaca Quran, dia merasa baik dengan bacaannya itu. Bangga dia dengan bacaannya itu, bangga dengan suaranya itu. Berarti dia sedang menunjukkan amalnya kepada dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri itu adalah makhluk. Coba kalau kita baca RK Bapak membaca Quran kan, mulut kita membaca, ingat Allah Maha mendengar, kita perdengarkan itu kepada Allah. Itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mikirin yang lain. Sebaik-baiknya, sepaseh-pasehnya kita tunjukkan, kita pamerkan lawan Tuhan aja. Jadi perhatian kita kepada Allah. Bersedekah, menginfak, tangan kita bujur aja menjulung ke wadah hamba Allah. Nah, terima akan. Tapi hati kita seolah-olah ini menjulungnya kepada Allah. Kawalah kayak itu. Nah, tangan kepada makhluk, tapi hati kepada Khaliq. Ajsamuhu ma'a makhluk, tapi wa qulubuhu ma'al Khaliq. Ujar Bapak Rasulullah.
jasad mereka kepada makhluk beserta makhluk, tapi hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 juta kah, 5 miliar kah kita bersedekah, tapi kepada Allah rasa halus. Ya Allah, malu betul. Nah, menjulung tapi hati kepada Allah malu. Sebaliknya nang menerima pula ingatakan. Nang menerima. Berusaha hati itu walaupun kita menerima, tapi hati kita merasa bahwa kita menerima daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada dia. Tapi dari Allah, karena Allah menggerakkan hati dia untuk mengeluarkan infaknya. Karena Allah yang mendatangkan hartanya, dia berimpak kepada diriku. Seperti itu. Jadi sekecil apapun pemberian orang, kalau dia merasa itu dari Allah, dia akan bersyukur. Beri orang 1000 aja pamalar ban aja. Aduh timbang-timbang ada beri orang pula. Nah itu kita nih, jakanya inya tahu bahwa itu nah datang di Tuhan. Kada menghinainya lawan pemberian itu, sekecil apapun dia merasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu namulah gana, bukan angkanya, bukan bandanya, bundanya tetap aja kayak itu aja, gitu aja. Ujar apa Habib Mustafa, mudahan gitu aja. Enak. Urdu akan pian mudahan gitu aja. Ya Allah. Mudahan tahun depan lah kalau kita menghadirakan beliau nah di majelis nih. Amin. Kita bertekad bertahan. Malam ini kita rapat sedikit kena bisa untuk merencanakan tahun depan. Nah. Wah ini sudah diancang-ancang nih, nang berapa nak membuat? Setahun lagi. Wah, mati. Nah, 300.000 mati sanggup kan? Setahun mau pulang 300.000 sanggup kan? Rumahnya kurang 1.000 sehari. Bayar parkir sanggupnya 2.000. Sanggup ya sekolah? Sanggup sekolah. Nang kata begawi gini ya, sanggup. Jangan macam-macam lawan Tuhan nih. Ya kalau kada gampang-gampang, ayolah ya, kita mencoba mencoba gitu. Sagan dakwah, sagan membesarkan ajaran kita seorang insyaallah. Kada gampang tuh. Nah, jadi orang yang menuntut dunia itu di akhirat kada dapat apa-apa, bahkan mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pilih aja pian, ketika pian mengeluarkan apa aja nih, tenaga, pikiran, apa segala lah, marai menduduki satu jabatan dan lain, pilih aja hendak ke mana pian menujukan. Hendak ke mana? Hendak kepada Allah taala, hendak kepada dunia aja. Tapi sudah dipadahkan Allah, bila ikam dunia ubare, tapi di akhirat ikam gak ada dapat apa-apa, bahkan kemasukan ke dalam api neraka gitu. Bersama sesuatu yang kau banggakan, bersama sesuatu yang kau palarkan, bersama sesuatu yang kau cintai. Ulun lanjutakan. Bagaimana tuh? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Apa sabda Nabi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta lawan dunia artinya kasih akan dunia itu yaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan. Nah, kenapa orang jadi kulir sembahyang? Apa jawabannya? Mau urusi dunia. Kada guru aja mungkin ngurus apa-apa. Belum di rumah aja baling-baling. Iya. Kulir kan mau urusi kulir, menuruti kulir. Kulir itu dunia enggak? Dunia. Pokoknya nang kada baik tuh dunia, nang baik-baik aja akhirat. Menuruti malas,
malas itu kada baik, maka pian sedang menuruti dunia. Nah, apa lagi? Pokoknya apa aja kejahatan pasti muaranya datang di situ. Karena ada anak mengaji-ngaji sibuk, kada ada waktu. Tapi hari ini dia berbagi duit di kantor bupati lakas. Lakas bener, ada bener waktu berbagi duit tadi undang di kantor bupati. Ini kisah zaman kalau kada salah Khalifah Ali kah? Jadi Bilal ini bingung. Bilal bingung. Masjid Nabi ini kada kayak bahari. Model ada kemajuannya tuh nah. Maksudnya saf ini bertambah maju. Maksudnya bertambah sedikit orangnya. Kan maju gitu. Itu nah. Jadi jar Bilal, wahai Ali kayak apa ini? Anu nih. Apa ngarannya nih? Kita nih pina berkurang mana sudah? Muslim, istilahnya orang-orang Islam sekarang kada kayak kita bahari. Nang bilanya sembahyangan tuh rame gitu nah. Rame bener, masjid nang kayak pasar jadinya rame kayak itu. Bila orang bang langsung aja digawe apa segalanya. Wah ini lelet benar. Jaringannya tuh nak kebanyakan. Ini kayak itu juga. Bila jaringan tuh kebanyakan apa lelet. Sama pian tuh kebanyakan urusan lelet. Sembahyang tuh lalu lelet. Nah, memutar apa rakaat tuh berputar aja kan nyambung kaulan Tuhan tuh ada nyambung sampai assalamualaikum ada nyambung jualan Tuhan enggak kebanyakan urusan. Nah itu kebanyakan urusan kebanyakan pikiran. Jadi pian rajin aja melihatil HP emang lelet tuh nah cuma kadang menjadi pelajaran. Jadi bila jaringan tuh terlalu sibuk lelet sama pian lawan Tuhan. Kenapa jadi kadawah khusyuk lawan Tuhan lelet kebanyakan urusan. Jadi ujar Ali isok ada ano bilale kan subuh tuh nak kena baku jiak arti ano kena diumumakan bahwa isuk subuh hendak berbagi warisan Rasulullah. Nah ini berbagi warisan Rasulullah di masjid. Nah umumakannya lebih lah kalau ada salah tuh lah. Nah, punya sahabat gitu. Datangan hidup masih gitu mendengar hendak berbagi warisan Rasulullah. Nah bayangan berjemaah pokoknya nang kada suara masih gitu itu berbagi tuh deh. Nah limbah itu pian imbah tuntong bawirit pasagala masih aja bubuhnya kada bubar kada tuntong kalau berdiri jadi jar buahnya mananya warisan Rasulullah. Jadi jar Sidin Ali nih bang ini nama warisan Rasulullah nah sembahyang berjemaah Oma bubuhannya habak hirang muhamdikan andak sare nah pernah disarekan orang bujur jadi membawa tisangka lagi berikan enggak. Nah itu maka udah tahu Nabi itu kadang mau warisan harta apa segala macam awalnya udah tahan nang diwarisakan ilmu lawan iman aja lah udah kita ya kan. Nah itu tapi dasar manusia lah begitulah mengarang pokoknya dipancing dulu sama kita nih dipancing dulu hanya ada tangan tahun depan nih ingat kamu di sini nih tahun depan masyarakat kita itu kami ya bikin talunya banyak makanannya daging banyak itu perlu memang dipancing gitu udah dipancing sisir makan iwak juga aduh ya sudah. Jadi kena imbah nu kita imbah ini hanya rano makanan kena imbah nu imbah isaan dulu ada tubuhannya bulah apa kada wadah kita sambil pandiran kena bun lakiat bun bibinian dengar kerja
Nah, jadi bila kita hendak istilahnya tahu apa gerang kepala segala dosa itu, jawabannya ini sudah dijawab oleh Nabi, nah, mencintai dunia. Jarang bang kita sarik lah gara-gara jarang kita ini sampai habis-habisan membawai kawan supaya datang ke majelis, jarang. Cuma kalau nang lain-lain kita kayak apakah kadang-kadang membawai kawan ini belinya kada datang, janjilah tunggu di siring laut lah awas bilang kada datang, kada bakawan lagi kita. Atau isi pacar putusan pokoknya kita. Dada bila kada sambayang putusan dada itu. Dada aku lihat. Nang ada bila kada datang di ulang tahun kita. Itu ya. Itu cirinya apa ya? Nah kita nih memang dunia harus ukurannya. Jadi bilanya ukurannya dunia ini tahu ngarannya gini, dunia sesuatu yang rendah. Dunia dana. Nah, itu rendah. Mencintai sesuatu yang nilainya rendah, nilainya hina di hadapan Allah. Makanya di ngarani Tuhan dunia, sesuatu yang kada ada nilainya di hadapan Allah. Tapi kenapa Tuhan menciptakan dunia itu? Kenapa jawabannya? Untuk menjadi fitnah bagi kita, bala. Menjadi bala. Yang kedua, dunia itu sebenarnya bukan untuk dicintai, cuma untuk diperalat. Ngarannya benda nang rendah, benda nang hina tuh kita peralat. Sandal dijajak, jangan dibuat dalam kotak terus bertahun-tahun di dalam kotak, ada dijajak-jajak sandal terus saya kenapa? Nah ini Bapak dan Ibu. Nah jadi Nabi kita sudah menjawabkan kasih lawan dunia itu adalah kepala segala kesalahan. Karena nang melahirkan tuh tamak, melahirkannya nah ini kenapa cabang nih, tamak, sombong, ya kan, ujub, tuh cabang-cabangnya sebenarnya enggak. Terutama rakus, hendak nambah, bila berdoa mandu-andu. Ya Allah, tambahi rezeki ulun ya Allah, tambahi lagi. Harusnya dipikirkan yang dapat nang 5.000 sehari itu nasa kenang apa ini? Ini kawalah membuat aku parah lawan Tuhan. 5.000 ini nah sehari, 10.000 sehari, ternyata ini melengahkannya lawan Tuhan. Apa jawaban? Apa ajarnya? Kada cukup Tuhan ya, tempat sebelum mencari pulang kain aja sembahyang dulu. Itu 10.000 melenakan pian. Kain aja dulu Tuhan ya, nunggu 20.000 nah hanya ulun sembahyang. 10.000 aja mendindinginya lawan Tuhan sudah. Kainnya beriha 20.000, jangannya 50.000 Tuhan ya. Datang 50.000, jangannya 100. Jadi kayak apa manusia nih? Harusnya kita sadari setiap yang kita punya, yang kita raih, harusnya kita berpikir bahkan dipandiri. Sagan apa ikam nih? Nang datang misalnya orang memberi hayam. Sagan apa ikam nih? Itu beri orang baju taluk balama. Sagan apa nih? Jadi begitulah kita lawan dunia ini, janganlah berlatih diri kita ini untuk pertama memang harus memahami dunia itu apa dunia itu. Yang kedua dunia itu sebagai alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah.
Bila alat itu ternyata menjauhkan kita kepada Allah, berarti kada berfaedah alat itu. Singkirkan. Rasulullah kan perhatian khutbah, tumat ke cincin mata, tumat ke jamaah, tumat ke cincin sing baikan diberi orang. Nabi nih, kan Nabi bisa gitu juga deh. Sekalinya biar memacu Nabi nih, timbai silit, pang, apa deh pada bela bukunya, cincin sing bagusan. Limbah tuntung silin morba, ya Rasulullah kenapa gerang tuh cincin bagus benar akik Yaman Pak Budi nyemak banyak sakit pada nyaman akik Yaman Pak Budi bagus benar ujar Nabi itu aku ada katujuh karena biasanya aku khotbah mata lawan buat nikam nena ini sangat kulire bagusnya Nabi pun kita tambahi lagi ini galang sebelah sini aduh apa lalu deh jumpa lo nanti karena kalau melihara hati maka membebani hati semakin bertambah semakin nah kira-kira itu aja yang ulun sampaikan dahulu bagian pertama ya daripada hubur dunia. Masih ini panjang bener nih hubur dunia ini panjang dua lembar nih karena urusannya sangat fundamental sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah belajar tasawuf itu silakan miliki dunia kesimpulannya, cuma jangan dijadikan kita mencintainya dan jadikanlah ini sebagai alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu baik yang ada di dalam diri kita sendiri maupun yang datang pada kita. Nah demikian, salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.